Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat form login. Nah, tampilan form loginnya sebagai berikut, terdiri dari data username dan juga password. Nah, ketika user memasukkan username-nya, misalnya admin, passwordnya adalah 123456, kemudian user menekan login, secara otomatis akan masuk ke halaman utama. Nah, untuk bisa membuat form login di Microsoft Access, caranya cukup mudah. Perhatikan video berikut. Langkah pertama, silakan kita buka salah satu project yang akan kita tambahkan form loginnya. Sebagai contoh, saya menggunakan project yang sudah saya buat. Di sini terlebih dahulu kita akan buat satu buah tabel. Pilih menu Create, lalu pilih tabel. Nah, kemudian klik kanan pada tabel tersebut, pilih Design View, kita buat nama tabelnya adalah T User. Nah, seperti ini, pilih saja OK. Untuk field yang pertama, biarkan saja ID, lalu data tipenya auto number. Kemudian field yang kedua adalah username, seperti ini ya. Kemudian, yang ketiga adalah password. Nah, untuk bagian password, di sini kita akan ubah input max-nya. Kita pilih seperti ini, kita rubah menjadi passwordnya, tetapi tabelnya harus disimpan terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih password, kita klik saja, lalu pilih finish. Kemudian tabelnya kita simpan. Oke, kita tutup, lalu kita pilih tabel user, kita akan isi data untuk username-nya. Misalkan yang pertama, username-nya adalah admin. Passwordnya kita akan buat 123456. Nah, di sini bertanda bintang karena sebelumnya kita sudah menambahkan fasilitas input max-nya menjadi password. Kemudian yang kedua adalah user, passwordnya juga sama 123456. Oke, kita simpan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat form baru untuk form loginnya. Kita pilih menu Create. Setelah itu kita akan memilih blank form. Klik saja. Nanti akan tampil form baru pada halaman lembar kerja Microsoft Access. Kita akan rapikan tampilan form untuk login ini. Silakan klik kanan pada form tersebut, lalu pilih Design View. Nah, kita perhatikan di bagian form ini, kita klik Form Design, lalu aktifkan Property Sheet. Nah, di bagian Property Sheet ini, kita arahkan ke bagian form. Nah, untuk bagian outernya, silahkan untuk pop-up kita pilih yes saja, lalu modal kita pilih yes juga. Nah, kemudian kita kembali ke format. Nah, di bagian format ini silahkan kita hilangkan record selectornya, kita pilih no, kemudian navigation buttonnya juga kita pilih no juga. Nah, kemudian untuk auto centernya kita pilih yes saja. Kemudian border stylenya di sini kita pilih yang dialog. Oke, kita akan lihat dulu hasilnya. Klik kanan, pilih form view. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita akan desain lagi. Klik kanan, design view ya. Kemudian kita akan memberikan warna. Di dalam form ini, pilih di bagian detail. Setelah itu back color-nya kita ganti dengan warna yang ini. Jadi nanti tampilan atau warnanya seperti ini. Nah, kemudian pada bagian form design, silahkan kita tambahkan retaggle, kita letakkan di sini. Nah, kemudian untuk back color-nya, di sini kita pilih saja yang berwarna putih. Nah, kemudian solid untuk border stylenya yang awalnya solid, kita pilih yang transparan saja. Nah, seperti ini kita rapikan.
kemudian kita akan tambahkan dua buah teks di dalam rectangle ini ya. Kita tambahkan, pilih textbook ini, kita letakkan di sini. Nah, textbook yang pertama di sini kita akan beri namanya adalah txt user. Oke, di bagian name-nya ya. Di sini kita ganti menjadi txt user. Nah, kemudian yang kedua kita tambahkan di sini. Kita ganti namanya menjadi txt password. Nah, seperti ini. Nah, supaya tampilannya ini rapi, silahkan kita klik, tekan Ctrl pada keyboard, sehingga terseleksi semuanya, lalu pilih Arrange, kemudian aktifkan pilihan Staked. Nah, jadi bisa kita atur. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita rapikan dulu. Kita atur supaya tampilannya bisa rapi ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian warnanya kita klik, kita rubah menjadi warna hitam saja. Oke, seperti ini ya. Kemudian bentuk tulisannya kalau ingin diganti bisa juga. Nah, kemudian tambahkan melalui form design, yaitu button ya. Nah, klik, letakkan di sini. Nah, apabila muncul common button wizard seperti ini, kita abaikan saja dengan cara memilih menu cancel. Nah, kemudian kita akan membuat perintah untuk login ke halaman utama atau ke halaman yang ini ya. Kita lihat. Ke halaman form utama yang ini. Oke. Klik kanan pada command button tersebut, pilih menu build event, lalu pilih macro builder. Kita akan menggunakan pilihan macro builder. Pilih saja OK. Nah, kemudian pada command button ini, pada perintah yang pertama, kita akan gunakan fungsi if. Nah, kemudian tuliskan kode perintahnya sebagai berikut. Kita akan gunakan perintah di count. Di count seperti ini, kita klik. Nah, kemudian buka kurung, tanda kutip seperti ini kita tambahkan. Nah, setelah itu tambahkan field username dari tabel user. Username. Nah, pastikan field username ini penulisannya sama seperti yang kita buat pada tabel. Jika berbeda, tentu hasilnya akan berpengaruh. Setelah itu, pisahkan dengan titik koma. Nah, kemudian tambahkan nama tabelnya. Nama tabelnya itu tadi adalah T-user. Nah, penulisannya seperti ini sesuai dengan nama di tabelnya. Lalu setelah itu, tambahkan titik koma. Nah, kemudian username itu sama dengan txt user. Username, ini username yang ada pada tabel ya. Sama dengan txt user. Nah, txt user ini nama variabel yang kita buat di dalam form ya. Lalu tambahkan perintah n password sama dengan txt password. Yang ini txt password yang terdapat di dalam form login ya. Nah, kemudian jangan lupa diberikan tanda kutip penutupnya. Lalu setelah itu ditutup
Nah, kemudian tambahkan kode berikut. Nah, setelah itu tambahkan perintah baru di bawahnya ini, message book. Nah, perintahnya kita tambahkan login berhasil. Lalu setelah itu, di bagian bib-nya itu tetap pilih yes, lalu tipenya kita pilih none, dan untuk judulnya kita pilih welcome ya. Kegunaan dari message book ini yaitu untuk menampilkan pesan ketika user dan password berhasil dimasukkan dan berhasil login ya. Nah, kemudian jika user dan password itu sudah sesuai, nanti kita akan membuka form utama. Jadi perintahnya kita tambahkan lagi di sini open form. Nah, kemudian pada open form ini silahkan cari nama form yang akan kita gunakan sebagai form utamanya. Jadi kita pilih form utama ya. Nah, di bagian view-nya tetap kita pilih form. Nah, kemudian untuk window mode-nya tetap normal ya. Nah, setelah itu klik add else bagian yang ini ya, klik saja. Nah, kemudian pada bagian ini silakan kita tambahkan message book ya untuk menampilkan pesan. Nah, ini jika loginnya gagal, maka pesannya adalah login gagal. Nah, kemudian di bagian bib-nya pilih yes, tipenya none, lalu titelnya adalah periksa user dan password. Nah, kemudian selanjutnya, jika kita sudah menambahkan perintah apabila gagal login, selanjutnya perintah tersebut harus kita simpan ya. Nah, jadi silakan tekan menu simpan. Nah, di sini kita perhatikan lagi dari awal. Yang pertama kita tambahkan baris perintah menggunakan fungsi if seperti ini. Lalu jika berhasil akan muncul pesan bahwa login berhasil dan form utama akan terbuka. Jika salah atau gagal akan menampilkan pesan juga yaitu login gagal. Oke, kita simpan lalu kita tutup. Kita akan coba simpan dulu form 1 ini ya. Klik kanan, save. Kita buat namanya menjadi form login. Sekarang kita coba jalankan dulu form view. Kita akan masukkan usernya adalah admin, passwordnya tadi adalah 123456. Kita coba login, apakah berhasil? Ya, login berhasil. Nah, seperti itu ya, bagaimana membuat form login. Nah, sekarang kita akan perbaiki form login ini supaya tampilannya lebih menarik, tidak seperti yang saat ini kita lihat. Klik kanan, kita pilih design view. Ini kita berlebar sedikit. Nah, lalu ini kita geser agak ke sini ya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan gambar baru. Kita pilih di form design ini ya, insert image, lalu browse. Kemudian kita akan cari gambar yang sudah kita miliki, contohnya gambar yang sudah ada. Ini gambarnya sudah saya download ya. Saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu di bagian buttonnya ini akan saya sesuaikan supaya tidak seperti ini. Klik pada button tersebut, lalu pilih di property sheet-nya, kita tambahkan picture ya. Ini kita klik, kita pilih picture. Nah, kemudian cari gambarnya. Nah, untuk gambar ini, silakan teman-teman bisa download di deskripsi ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini akan saya buat
captionnya menjadi login. Nah, supaya tulisan loginnya kelihatan, di sini di bagian picture caption arrangement-nya silakan kita pilih misalkan di left atau di kanan seperti ini. Nah, kemudian supaya terlihat lebih bagus lagi untuk tampilan button loginnya, ini kita klik seperti ini. Kemudian pilih menu format. Nah, kemudian pada control formatting ini silakan pilih change shape-nya terlebih dahulu. Kita pilih pilihan yang ketiga yang ini. Nah, kemudian untuk quick style-nya silakan kita ganti atau kita rubah ke pilihan yang ini ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, kita akan lihat hasilnya dulu. Nah, ini ya kelihatan menarik ya. Oke, kita akan rapikan terlebih dahulu ya. Ya, kita rapikan seperti ini. Silahkan disesuaikan saja dengan keperluan masing-masing ya. Nah, supaya password ini tidak terlihat ya ketika dimasukkan, contohnya seperti ini. Nah, tidak terlihat seperti ini. Caranya, di bagian password silahkan kita klik. Lalu silahkan di property sheet-nya, klik data, lalu rubah di bagian input max-nya ya. Kita rubah menjadi password. Nah, ini kita klik saja. Pilih finish. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi tidak terlihat ya. Oke, baik. Seperti itu ya caranya bagaimana membuat form login di Microsoft Access. Nah, semoga apa yang disampaikan ini memberikan manfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.